Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari lanjut bacaan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Tapi ini tarikan tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2023 ya. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja. Gimana sih hubungannya Gemini dengan pasangannya? Ada Four of Swords di situ. Oke. Ya. Oke. Berikut ya. Kemudian ya, iya, oke, sip ya. Jadi kalau Mari bilang hubungan ini lelah-lelah menyenangkan gitu ya. Jadi bukan ceritanya kayak model hanya ada merasa kesusahan saja di sana, tidak gitu ya. Kalaupun di situ ada kesusahannya, tetapi dia tergantikan dengan sesuatu yang jauh lebih menyenangkan gitu ya. Atau misalnya begini, kalaupun ada yang kayak upaya gitu ya, atau ada satu pengorbanan yang dilakukan di sini, tapi hasilnya itu tuh kalau Mari lihat adalah hasil yang baik gitu ya, hasil yang rasa-rasanya Mari cukup pantas lah ya, cukup pantas lah di sana. Oke, jadi begini, mungkin ini adalah masa-masa transisi bagi kaum Gemini untuk saat sekarang. Nah, di dalam masa transisi ini memang mungkin Gemini kayak ngerasa bahwa apa tuh namanya ya, agak mengerikan gitu ya, agak situasi yang dihadapi dalam masa transisi ini tuh agak-agak bikin Gemini ngerasa apa ya, namanya transisi ya, berarti kan akan ada di situ terjadi perubahan kan gitu ya. Mungkin tanda kutip di situ ada rasa sakitnya gitu ya. Ada rasa sakit yang tidak bisa ini dibilang rasa sakit yang main-main gitu ya. Tidak bisa dibilang ini tuh rasa sakit yang alah kamu lebay aja, nggak bisa gitu. Karena yang mau dilepaskan oleh Gemini ini tuh sesuatu ya, sesuatu yang harus dilepaskan Gemini ini tuh sesuatu yang sangat dicintai, sangat disenangin gitu ya. Sesuatu yang sudah dilakukan untuk sekian waktu, sekian lama, kayak gitu loh. Jadi kayak beberapa boleh melihat bahwa kesenanganku dihilangkan gimana ya, kesenanganku akhirnya dihilangkan demi untuk bisa bersama si pasangannya aku ini. Apa sih Cici Mari ini dilepaskan, kehilangan, apa sih? Ya contohnya aja begini, misalnya begini, terpaksa meninggalkan pekerjaan di kota A demi bisa hidup bareng sama si pasangan yang ada di kota B gitulah. Padahal pekerjaan ini pekerjaan yang uangnya banyak misalnya gitu ya. Mungkin juga situasi di tempat ini sudah asik gitu ya. Nah, terpaksa dilepaskan gitu ya. Atau mungkin seperti ini contoh lain ya. Terpaksa harus memilih antara ini keluarga asal dengan bisa bersama si pasangan. Akhirnya ditinggalkan nih keluarga asal demi bisa dengan si pasangan. Itu kan bukan sebuah pilihan yang mudah ya, bukan sebuah tindakan yang mudah gitu ya. Separuh diri atau habit kebiasaan diri terpaksa tidak dilakukan lagi gitu. Nah, di sini Gemini mau melakukan hal yang demikian, mau berkorban lah katakan. Karena dia pun melihat juga memang bahwa
ini penting, relationship dengan si dia ini tuh penting. Nah kayak gitu, ya. Karena di sini tuh game ini kayak yang aku mau fokus sama si pasangannya aku ini, gitu. Mungkin game ini juga melihat bahwa udahlah dia sudah menjadi duniaku, gitu ya. Dunianya dia duniaku, gitu. Ya udah, aku mundur dari dunia kebiasaannya aku selama ini, dunia yang aku bangun sekian waktu ini tuh aku mundur untuk bisa nyatu dengan si pasanganku. Nah beberapa memang kayak yang game ini bilang tak ada pilihan, gitu ya. Tak ada pilihan. Tetapi di sini tentu saja game ini nampaknya Mari tidak menyesal karena ya ini adalah effortnya aku terhadap hubungan dengan si dia. Ini adalah momen aku menunjukkan gimana sih itikadnya aku ini ke dia. Nah seperti itu ya. Atau ini juga bisa kayak gini, bukannya Gemini yang manut sama si pasangan, tapi si pasangan yang dipaksa oleh Gemini, kamu ikut sama cara mainnya aku, dipaksa, digugah dengan keras oleh Gemini. Jadi intinya di dalam relationship ini tuh ada goyangan kenceng gitu ya, ada tindakan yang menggoyang sebuah kebiasaan yang dilakukan selama ini. Karena tujuannya di sini tuh kan mau berdua saat sekarang kan gitu ya, mau berdua gitu kan. Jadi tentu yang selama ini ngegelayotin diri gitu ya, atau yang selama ini melekat kepada diri, ini mau nggak mau tuh harus dibuang. Kalau enggak ini akan menjadi problem, ini akan menjadi masalah, ini akan menjadi batu sandungan. Nah, seperti itu. Jadi kayak yang ini kondisinya sekarang Gemini cenderung memaksa. Tetapi cenderung memaksanya ini tuh bukan membawa ke arah yang buruk. Tetapi ke arah yang lebih baik lagi di depan sana. Gitu. Misalnya juga begini contoh ya. Kalau kan tadi kemarin bilang ini bisa vice versa. Kalau nggak Gemini yang terpaksa melepaskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dirinya dia, ini bisa dia memaksa si pasangan. Misalnya kayak gini, si pasangan mungkin dua-dua hati ketika ngejalanin hubungan, dua-dua hati gitu. Nah, Gemini di sini tuh yang kayak udah kamu jangan dua-dua hati gitu, agak keras di situ. Agak keras. Kamu jangan dua-dua hati, sudah kamu ikut sama aku saja. Gitu ya. Gak ada masalah, kalau dengan aku ini gak ada masalah kamu. Gitu loh. Karena hidupku ini tuh sekarang untuk kita berdua. Nah gitu ya. Atau kayak kata Mari tadi tuh, ada di sini yang berhenti bekerja. Padahal dari bekerja itu penghasilan lumayan. Ini contoh lagi, contoh aja nih ya. Nah jadi kalau berhenti bekerja berarti hanya ada satu orang yang menjadi tulang punggung. Hanya ada satu orang yang mengusahakan uang pemasukan gitu kan. Jadi double dong kerjaannya, berat dong kayak gitu ya. Bertambah dia tekanannya. Cuman ya memang harus ada yang dikorbankan di sini demi bisa untuk bersatu di situ. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya ini masa-masa untuk nge-clearkan jalan ini. Meng-clearkan jalan biar lempeng, biar enak. Kisah asmara ini, kisah percintaan ini. Biar enak di situ. Gitu ya. Jadi ego diri itu tuh mesti dienyahkan. Mesti ditumbangkan ego itu. Karena ego menjadi persoalan di dalam relationship ini. Ego ini ego apa saja Cici ya tadi. Ego yang pingin begini, ego yang pengen begitu gitu ya. Harus ditumbangkan. Biar bisa fokus energinya untuk hubungan ini. Biar nggak pecah-pecah di situ energinya. Gitu ya. Ini kedua orangnya sama-sama mau. Terlepas dari apa sih kisah hubungan ini. Kisah persegi 4 kah, kisah persegi 10 kah,
kisah yang berbeda latar belakang kah, gitu ya. Terlepas dari itu semua, tapi intinya di sini kalau mari lihat, koneksi berusaha untuk dijalin dengan baik, koneksi berusaha dibuat sekuat mungkin gitu loh, sekuat mungkin. Nah kayak kita ya mulai masuk ke babak perjalanan hidup yang baru. Mungkin bukan mulai ya, tetapi melanjutkan itu kayaknya. Bukan memulai ini. Ini melanjutkan babak-babak yang sudah dijalani kemarin hari. Ini masuk babak baru lagi. Nah, kayak gitu. Karena hubungan ini kalau mari lihat bisa udah cukup lama ya. Kira-kira maybe 22 tahunan. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah dua orang yang setia gitu loh. Ini dua orang yang setia gitu ya, setia ngejalani relationship ini gitu, tetapi tetap berintegritas juga lah kepada diri pribadi. Nah demikian ya. Jadi seolah-olah juga di sini Gemini tuh bisa bilang bahwa tidak ada jalan lain gitu loh, tidak ada jalan lain. Aku harus dengan si dia ini, gitu kan? Karena sudah ada dapatkan di sini tuh rasa nyaman, gitu loh, ya. Sudah ada di sini dapat tuh rasa nikmatnya, gitu. Nah, jadi mau nggak mau, aku harus dengan dia. Dan makin kesini, boleh jadi beberapa dari kaum Gemini tuh makin melekat ini kepada si pasangan, gitu ya. Ada keinginan Gemini di sini tuh kayak yang milikin aku dong, gitu, atau vice versa, atau yang kayak serahkan dirimu untuk aku miliki di sini. Nah, kayak kita, ya. Nah, pasangan Gemini sendiri kalau mari lihat ya move, ya jalan juga dengan Gemini ini. Walaupun mungkin kalau mari lihat Gemini bisa-bisa yang menjadi ininya ya, yang menjadi pionirnya di hubungan ini. Nah kita. Tapi intinya ini energi berkelanjutan dalam relationship gitu ya. Energi yang saling hadir di dalam relationship ini dengan kondisi apa adanya, tetapi dengan garis bawah apa adanya dalam upaya yang diusahakan untuk total gitu. Jadi kayak gini, enggak yang separuh hati gitu ya, terlepas dari apakah satu sama lain merasa puas akan upaya-upaya dari pasangan gitu ya, terlepas dari itu. Namun kalau mari lihat di sini dari cukup sisi upaya saja, ya inilah yang terbaik. Seperti inilah yang terbaik. Sudah melakukan keputusan-keputusan, sudah melakukan tindakan-tindakan yang terbaik di situ. Jadi kalaupun di sini misalnya hubungannya cinta persegi-segi, memang boleh jadi cinta persegi-segi itu tuh ini punya keluarga kah atau ini punya keluarga kah, itu ya, keluarga kecil gitu ya. Nah ini bisa modelannya adalah tetap ngejalanin hubungan ini namun juga berintegritas kepada keluarga, tetap seperti itu. Yang Mari bilang keluarga yang ditinggalkan itu hanya akan berlaku pada keluarga asal, ibu bapak gitu ya, saudara-saudara yang koneksinya dengan saudara-saudara. Nah itu ya. Tapi kalau untuk yang kayak ternyata ini sudah punya istri suami, ini punya istri atau suami, misalnya ya andai. Nah, tetap menjalani dengan yang di sana karena mungkin saja rumah tangga masing-masing atau siapapun di sini yang berumah tangganya itu elok-elok aja, baik-baik saja. Tetapi antara Gemini dengan si pasangannya ini kayak sepasang kekasih. Gitu ya, ini adalah hubungan kekasih. Ini adalah hubungan
pacaran misalnya kayak gitu bahasanya. Tapi kalau pacaran itu agak terlalu anak-anak bahasanya ya, karena ini mari lihat orang-orang yang sudah dewasa. Nah makanya mari bilang ini kekasih aja lah ya, sedikit di atas, sedikit lebih dalam daripada kalau ini disebut sebagai hubungan pacaran. Nah kayak kita ya, kalaupun misalnya ada kayak gimana-gimana dalam relationship ini, mari rasa di sini lagi-lagi Gemini tuh akan berusaha habis-habisan ya kayaknya. Habis-habisan dalam artinya bukan nguber-nguber kayak orang kesetanan gitu ya. Enggak juga, belum tentu. Tapi di sini tuh bisa usaha habis-habisannya itu sabar ditambahkan sabar, tabah ditambahkan tabahnya gitu. Gitu ya. Di sana. Itu bentuk dari upaya mati-matian yang mari bilang yang menjadi gambaran dari Gemini ini. Ini si pasangan memang lebih gini, Gemini ini tuh lebih kuat powernya, makanya dia yang lebih mampu untuk dikatakan banyak berkorban gitu, lebih kuat dia di sana ya, lebih kuat dibandingkan dengan si pasangannya ini. Kalau si pasangannya ini tuh memang butuh terus ini di trigger gitu. Jadi kayak Gemininya mau apa, itu mesti melakukan pancingan-pancingan ini ke si pasangannya gitu ya. Tapi orang ini memang aktif. Kalau mari lihat, orang ini tuh aktif banget gitu ya. Jadi kayak dia bukan orang yang oke lah aku nunggu-nunggu aja lah. Ibaratnya dia hanya mengambil posisi sebagai seseorang yang diberi gitu ya. Mari rasa di situ tuh enggak. Tapi dia berusaha juga lah ada take and give yang baik, minimal yang manis antara dia dengan Gemini ini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius di situ, berikut ada Virgo, ada Capricorn hadir, Leo di situ, Aries, Sagittarius. Berikut ada energi dari Capricorn, itu aja. Oke, baik. Semoga yang mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Sehat-sehat di sana, bahagialah selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.